Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran bahasa Madura kali ini, kalian akan mempelajari tentang aku na aki panaba dalam carakan. Dulu, waktu di kelas 3, kalian sudah mempelajari tentang carakan Madura atau yang di dalam bahasa Maduranya disebut dengan aksara kejeng. Aksara kejeng jumlahnya yaitu sebanyak 27 carakan. Nah, selain itu, untuk mengenal, kalian kali ini akan menggunakan panambe atau menambahkan huruf selain huruf carakan yang ada di aksara kejeng, yaitu huruf I, huruf E, huruf U, dan huruf O. Kalau di dalam carakan, huruf I ini disebut dengan cetak. Sedangkan huruf E itu disebut dengan lenge. Sedangkan huruf U itu disebut dengan soko. Sedangkan huruf O itu disebut dengan lenge longo. Ya, untuk tanda carakannya huruf I itu seperti ini anak-anak. Seperti itu. Untuk lenge, bentuk carakannya seperti ini. Sedangkan soko, bentuk carakannya seperti ini. Sedangkan lenge, bentuk carakannya seperti ini. Ya, berarti aku na aki panambe di dalam carakan yaitu ada 4. Ada huruf I yang disebut dengan cetak, ada huruf E yang disebut dengan lenge, ada huruf U yang disebut dengan soko, dan ada huruf O yang disebut dengan lenge longo. Sekarang Bu Winda berikan contohnya. Bu Winda mulai dari huruf I ya anak-anak. Bu Winda mulai dari huruf I. Misalnya contohnya adalah nama orang Ita. Nah, bagaimana cara penulisannya? Cara penulisan carakannya, ingat-ingat ya, sebelum kalian menulis carakan, berilah tanda seperti ini untuk memulai menulis carakan Madura. Ya, dan sudah itu, gimana cara untuk memberi huruf I? Kalian dulu waktu kelas 3 sudah mengenal carakan huruf A. Kalian tulis dulu carakan huruf A. Nah, seperti ini. Setelah itu, A ini biar bunyinya I, maka dikasih cetak. Nah, huruf bunyinya sudah berubah menjadi I. Jadi A apabila dikasih cetak, maka bunyi huruf carakannya berubah menjadi I. Setelah itu dikasih ta. Nah, jadi bunyinya ita. Untuk mengakhiri penulisan carakan, jangan lupa diberi tanda seperti ini. Bagaimana? Sudah paham belum anak-anak? Bu Winda rasa sudah paham ya. Bu Winda kasih contoh kedua. Misalnya contohnya adalah ima. Contoh kedua adalah ima. Nah, bagaimana menulis carakan ima? Kalian beri tanda awal penulisan carakan terlebih dahulu. Setelah itu beri carakan huruf A. Ya. Setelah menulis carakan huruf A, biar huruf A berubah menjadi huruf I, maka di atasnya diberi carakan tanda cetak. Maka berubah menjadi I. Setelah itu tinggal huruf apa yang belum ditulis? Huruf ma. Kalian tinggal menambahkan huruf ma di belakang huruf I. Nah, setelah itu beri tanda penutup. Jadi bunyinya sudah ima. Lanjut untuk yang lenge. Contoh yang lenge atau yang huruf E. Untuk yang lenge, yang huruf E, misalnya contohnya adalah esa. Bagaimana carakan Maduranya? Beri tanda
awal penulisan carakan terlebih dahulu. Setelah itu, sama kayak huruf I, tulis huruf A terlebih dahulu. Nah, biar huruf A berubah berbunyi E, maka dikasih lenge di depan penulisan huruf A. Jadi bunyinya E. A dikasih lenge, maka berubah berbunyi E. Setelah itu, kasih huruf selanjutnya yaitu Sa. Carakan Sa, kalian tulis Sa. Jadi bacaannya Sa. Paham ya anak-anak ya? Lanjut, contoh kedua, misalnya Ella. Bagaimana carakannya? Sama seperti yang di atas, yaitu tulis terlebih dahulu huruf A. Dan jika A-nya sudah berubah ingin menjadi E, maka dikasih lenge. Sudah dikasih lenge, maka berubah menjadi E. Huruf selanjutnya yang belum ditulis mana? Yaitu huruf La. Maka kalian tulis lagi, carakan huruf La seperti ini. Jika kalian belum menghafal atau masih belum hafal, bisa melihat di Carakan Madura ya. Apabila kalian masih belum memiliki Carakan Madura, insya Allah Bu Winda akan posting, akan beri di Teams. Lanjut ya anak-anak. Setelah itu yang soko atau huruf U. Misalnya contohnya adalah Uma. Uma. Gimana carakannya? Sama anak-anak, kita tulis dulu tanda awal untuk penulisan carakan. Setelah itu, kalian tulis huruf A. A biar berubah menjadi U, maka dikasih soto seperti ini di bawahnya. Nah, berarti huruf A sudah berbunyi U. Setelah itu huruf selanjutnya apa yang belum ditulis adalah Ma. Kalian tulis carakannya Ma. Jadi bunyinya Ma. Paham ya anak-anak ya? Misalnya lagi, contoh kedua adalah Udi. Bagaimana carakannya? Tulis dulu awal penulisan carakan. A biar berbunyi U, maka dikasih soko U. Sekarang yang belum ditulis adalah kata di. Nah, kalian tulis anacaraka da dulu. Tulis anacaraka da dulu. Ini bunyinya udah. Biar berbunyi di, maka di atas da diberi cetak. Jadi bunyinya udi. Paham ya anak-anak? Lanjut. Sekarang yang lenge longo. Lenge longo. Misalnya contohnya O adalah opa. Bagaimana cara penulisannya? Kalian sama seperti cetak, seperti lenge, dan seperti soko. Tulis A terlebih dahulu, carakan A. Setelah itu, biar berbunyi O, A-nya dikasih lenge longo. Yang lenge letaknya di depan, sedangkan yang longo letaknya di belakang. Jadi bunyinya O. Ya, sekarang Pa yang belum ditulis, kalian cari anacaraka Pa seperti ini. Dan diberi tanda tutup. Jadi bunyinya opa. Paham ya anak-anak? Lanjut. Contoh kedua, misalnya Oka. Sama seperti yang di atas, kasih tanda awal penulisan carakan. Kasih A dulu. Biar A bunyinya O, maka diberi lenge di depan, longo di belakang. Jadi bunyinya O. Kata apa yang belum ditulis? Kata K. Yaitu kalian tulis di belakang huruf O. Seperti ini.
K. Nah, cara K, kalau kalian belum menghafal, boleh melihat di catatan Carakan Madura sewaktu kalian masih kelas 3 ya. Jadi bunyinya OK. Nah, gimana anak-anak? Sudah paham belum? Kalau belum paham, dicoba di rumahnya ya, latihan di rumahnya. Ini adalah materi tentang Akunasi Panambe atau dalam Carakan. Bunda harap kalian bisa memahaminya ya.